Baiklah, nama saya Julius, NIM 2210417618. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi dengan dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Pertanyaannya ada 8. Yang pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi. Jelaskan. Jawaban saya pada yang nomor 1. Manajemen operasional membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut? Jelaskan. Jawaban saya, ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas. Di antaranya adalah yang pertama, output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Yang kedua, output per kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per pekerja selama periode tertentu. Ketiga, biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output. Dan yang keempat, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi satu unit output. Untuk meningkatkan produktivitas, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dengan memperbaiki proses produksi dengan mengurangi pemborosan. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, menerapkan sistem insentif untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan dengan lebih produktif dan efisien. Pertanyaan nomor 3, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dalam manajemen operasi. Jawaban saya, beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan bisnis antara lain, yang pertama, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperkenalkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis, sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan regulasi. Peraturan pemerintah yang berubah atau baru dapat mempengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Bisnis harus bersaing dengan pesaing yang semakin banyak dan canggih, sehingga manajemen operasi harus terus menerapkan inovasi dan perbaikan untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih unggul. Dan yang keempat, perubahan tren konsumen. Tren konsumen sering berubah, sehingga manajemen operasi harus memantau dan menyesuaikan produk atau layanan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi operasi bisnis dan mempengaruhi permintaan produk atau layanan, sehingga manajemen operasi harus memiliki rencana cadangan dan strategi untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Pertanyaan nomor 4, dalam berbisnis harus melakukan keunggulan kompetitif. Bagaimana menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi? Jawaban saya, untuk menciptakan strategi meraih keunggulan kompetitif dalam manajemen operasi berupa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, identifikasi keunggulan kompetitif. Cari tahu apa yang membuat bisnis Anda berbeda dari pesaing Anda. Apakah itu kualitas produk atau layanan, kecepatan pengiriman, harga atau layanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, fokus pada kegiatan inti. Fokus pada kegiatan inti yang membedakan bisnis Anda dengan pesaing Anda. Misalnya, jika keunggulan kompetitif Anda adalah kualitas produk, fokus pada pengembangan dan perbaikan produk Anda. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Tingkatkan efisiensi produk dan operasi bisnis dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi yang lebih baik, dan penghematan biaya. Yang keempat, inovasi. Teruslah melakukan inovasi dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk atau layanan Anda.
Yang kelima, fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Jangan hanya fokus pada produk atau layanan Anda, tetapi juga fokus pada kebutuhan pelanggan dan berikan layanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing Anda. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Jalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain yang dapat membantu meningkatkan keunggulan kompetitif Anda. Yang terakhir, analisis pasar. Selalu perhatikan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang mendapatkan wawasan mengenai perubahan yang harus dilakukan untuk tetap bersaing di pasar. Pertanyaan nomor 5. Dalam persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Jawaban saya, strategi pengembangan produk secara eksternal dalam persaingan berdasarkan waktu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti berikut. Kolaborasi dengan pihak lain. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti supplier, kontraktor, atau mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk. Pertanyaan nomor 6. Dalam bisnis pasti ingin keuntungan meningkat. Jelaskan bagaimana cara-cara kualitas meningkatkan keuntungan. Jawaban saya, kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik. Kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Yang kelima, meningkati harga jual. Pertanyaan nomor 7. Di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Jawaban saya, ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi, yaitu yang pertama, proses produksi. Job shop. Proses produksi atau job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapannya. Contohnya adalah produksi perhiasan atau furnitur yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan dalam satu waktu. Produk-produk yang diproduksi dalam batch biasanya memiliki karakteristik dan spesifikasi yang serupa. Contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar, seperti produksi kue atau minuman dalam kemasan botol. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi kontinu adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk dalam jumlah besar dan secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus menghasilkan produk yang serupa. Contohnya adalah produksi bahan kimia atau minyak mentah. Yang keempat, proses produksi celupan. Proses produksi celupan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Proses celupan biasanya digunakan untuk mengubah warna atau sifat fisik dari produk tersebut. Contohnya adalah proses pewarnaan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Pertanyaan nomor 8. Apa topik yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut secara terinci. Manfaat apa yang diperoleh dari menonton video tersebut, dan apa yang Anda pelajari dari video tersebut? Jawaban saya, hasil analisis dari video tersebut. Yang pertama, topik yang dibahas pada video tersebut adalah tentang pengertian manajemen operasi. Yang kedua, pembicara dalam video tersebut adalah Iqbal Satyanegara SE, MSI. Yang ketiga, isi video tersebut yaitu pada topik awalnya membicarakan tentang pengertian dari manajemen operasi, yang dimana pembahasannya langsung masuk pada poin pentingnya, yaitu produksi yang diartikan sebagai kegiatan yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah atau penambahan manfaat ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, manfaat bentuk. Segala macam penambahan manfaat yang dihasilkan sebagai perubahan bentuk. Adapun contoh yang tercantum pada video tersebut adalah tukang jahit. Yang kedua, manfaat tempat. Dengan pemindahan suatu tempat bisa menghasilkan penambahan pada penghasilan. Pertanian padi beras. Yang ketiga,
Manfaat waktu. Bentuk yang sama dan tempat sama masih terdapat banyak peluang untuk menambah manfaat. Contohnya produk komoditas padi. Yang keempat, manfaat kepemilikan. Kemampuan seseorang yang berkaitan memberikan sertifikat, contohnya kepemilikan legalitas. Pengertian produk bisa diartikan sebagai kreasi atau produk untuk memperoleh nilai tambah. Pengertian manajemen operasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transportasi input menjadi output. Ilustrasi manajemen operasi terdapat: yang pertama, material memproses barang yang akan dikirim kepada pelanggan. Yang kedua, karyawan memproses barang dan jasa yang dikirim kepada pelanggan. Yang ketiga, peralatan memproses jasa yang akan dikirim kepada pelanggan. Manfaat yang saya peroleh setelah menonton video ini adalah mengetahui tentang seluk-beluk manajemen operasi, serta berbagai macam pengetahuan tentang hal yang memiliki kaitan mengenai cara dalam memproduksi barang dan jasa, dan mencoba memahami dengan benar tentang hal apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajemen operasional. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.